pilihan kita lah. Jadi kadang-kadang orang yang nggak paham, yang nggak pernah menikmati perjalanan, bener-bener menikmati perjalanan yang diniatkan untuk mengeksplor atau adventure itu memang mungkin nggak paham seperti apa nikmatnya kita membawa persiapan-persiapan di jalan, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi ke channel Bang Daf. Kali ini dengan tampilan yang berbeda. Jadi Bang Daf di sini mau coba setup ala-ala obrolan ya. Jadi memang baru sempat aja ini untuk nyetup ruangan atau studio yang tadinya berantakan sih, berantakan dengan perabotan motor dan juga perlengkapannya, terutama perlengkapan touring. Oke, Bang Daf doain semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimudahkan urusannya. Menjelang akhir tahun ini biasanya teman-teman yang solo touring ataupun konvoy biasanya kan melakukan perjalanan di akhir tahun. Bang Daf doakan biar semoga perjalanannya lancar dan dapat menikmati perjalanan dengan hati yang senang dan juga pulang dengan selamat tentunya. Oke, lanjut aja. Bang Daf kali ini mau ngobrol santai, nggak pakai teks taman atau apa. Jadi memang kalau ada kekurangan mohon maaf, karena ini ala kadarnya aja berbicara apa yang ada di pikiran dan juga di hati Bang Daf keluarin di sini mengenai 10.000 kilometer ya. Jadi dari mulai bulan Juni itu Bang Daf motor datang itu ya alhamdulillah waktu itu nggak sampai inden karena ada di pameran itu ada kabar yang mengembirakan buat Bang Daf, yaitu bahwa ada konsumen atau customer dari Honda itu yang membatalkan SPK gitu. Jadi ketika itu Bang Daf langsung order secara cash di pagi hari dan kemudian sorenya diantar. Jadi memang nggak tahu kenapa memang udah jodoh aja sama Honda ADV 160, meskipun dapet jujur aja sih ya. Untuk di ADV 160 ini Bang Daf tuh tadinya mengincar warna hitam, black matte ABS. Tapi datangnya merah, ya nggak apa-apa, nggak usah disesalin. Karena apa? Bukan jelek atau bukan gimana ya? Kalau yang motor warna merah tuh Bang Daf tuh motor dari dulu sampai sekarang tuh merah dan hitam. Jadi pengen ada eh, selingan lah, entah putih, entah hitam, nggak jadi masalah. Jadi ya memang sudah rezekinya warna merah ya. Jadi ya mau gimana lagi, dinikmatin aja sampai sekarang kan. Jadi waktu permulaan Bang Daf menggunakan motor itu, karena mungkin juga udah capek pakai big bike. Biasanya Bang Daf pakai big bike untuk touring dan untuk melakukan perjalanan ke pelosok-pelosok. Kali ini mau mulai menggunakan solo touring atau touring dengan pasangan Bang Daf itu menggunakan Matic, teman-teman. Jadi memang bedanya itu terasa banget antara yang biasa menggunakan motor laki atau big bike khususnya beralih menggunakan Matic nih, Matic Mocil ya, motor kecil. Jadi memang apa yang ada tuh dinikmatin. Jadi memang gimana caranya menikmati perjalanan dengan apa yang kita punya gitu. Nggak usah membanding-bandingkan dengan merek A, motor tipe A, tipe B kayak gitu, nggak usah. Jadi nikmatin aja apa yang kita punya, apa yang kita milikin, dan kita harus syukurin, teman-teman. Ketika itu awal mula dari ADV ini ya perjalanan itu Bang Daf waktu itu sempat nakal juga sih, karena ketika plat nomor belum turun itu Bang Daf bareng istri itu udah nanjak ke daerah Halimun Salak. Jadi memang mohon maaf lah karena itu memang penasaran aja, karena dengan beberapa tagline dan juga iklan dan juga pembahasan para motovlogger dengan motor Adventure Matic ADV ini, jadi Bang Daf melakukan perjalanan tuh. Waktu itu berangkat sih malam dan Bang Daf sempat setup lampu tambahan yaitu M5. Waktu itu belum ada crash bar. Jadi buat yang tanya crash bar itu di awal ADV muncul itu Bang Daf langsung fitting ya. Ketika itu belum selesai, belum rampung. Jadi nggak semuanya itu bisa dibeli online, teman-teman ya. Nih Bang Daf kasih informasi sedikit, bukan menggurui, mohon maaf. Jadi nggak semuanya part motor itu bisa dibeli online. Alangkah baiknya teman-teman itu melakukan modifikasi itu eh, langsung ke bengkelnya, seperti crash bar di awal-awal produk belum viral ya. Jadi memang
Kalau sekarang pun sudah banyak yang menggunakan crash bar atau banyak diproduksi massal oleh bengkel-bengkel, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan masih ragu, alangkah baiknya itu fitting langsung di bengkelnya. Untuk pembelian online pun harap hati-hati karena banyaknya kasusnya di sini bukan produsennya ya, tapi rata-rata kebanyakan reseller. Reseller dari produk crash bar ini mengiyakan aja yang penting dagangan laku, tetapi nyatanya itu belum. Waktu itu Bang Dov sempat salah beli juga, jadi ditipu sih jatuhnya sih, ngomongnya untuk ADV 160 yang dikirim 150. Akhirnya Bang Daf banding di toko ijo dan akhirnya Bang Daf kirim balik dan duitnya balik juga teman-teman. Tadi Bang Daf jalan ke Halimun Salak untuk masalah torsi motor sendiri ya, itu lumayan 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 bertenaga ya untuk sekelas Matic seperti itu. Dan untuk bannya sendiri Bang Daf akuin, Bang Daf sudah beberapa kali menggunakan motor itu baik di jalur perbatuan lumut, kemudian seperti di daerah Gunung Halimun Salak, kemudian Bang Daf juga bawa ke daerah Cidahu itu sempat beberapa kali perjalanan malam, dan juga ke daerah Gunung Batu melalui jalur berbatuan dan cukup terjal di daerah Sentul ya, Sentul, daerah Jonggol, kemudian ke Cipanas, ke Puncak, kemudian sampai terakhir kemarin di Celetuh. Nah, rencana nih kayak bocoran sih ya. Jadi akhir tahun ini juga Bang Daf rencana mau melakukan fun touring. Jadi touring happy, touring santai. Rencananya juga sendirian, tapi nggak tahu nanti lihat keadaan. Kalaupun bisa dinikmati berdua dengan istri, Bang Daf akan bonceng istri sampai ke Dieng. Jadi target Bang Daf tuh lewat jalur Pantura, kemudian ke Guci, ke daerah Kajen, kemudian ke daerah Dieng, turun kita ke Parakan, Temanggung, ke Telomoyo, ke daerah Ambarawa juga, balik ke Semarang, Kendal, balik ke Jakarta. Jadi itu memang perjalanan yang bener-bener Bang Daf mau nikmatin. Bang Daf nggak bisa kalau touring tuh buru-buru. Kalau mau dikatain kok jam segini baru sampai sini, baru sampai sini, ya itu memang gaya-gaya touring Bang Daf seperti itu. Jadi Bang Daf tuh menikmati perjalanan teman-teman. Balik lagi ke pembahasan tentang 10.000 kilometer, kendalanya yaitu adalah untuk nomor satu itu adalah ya bagian suspensi belakang. Itu suspensi belakang itu untuk Honda ya tolonglah maksudnya diperbaiki untuk nextnya. Di ADV ini cukup keras. Suspensi di ADV 160 ini memang cukup agak keras kalau dinaikin sendiri. Cuma kalau berdua itu lumayan empuk lah. Cuma akhir-akhir ini Bang Daf pakai juga udah mulai empuk, mungkin karena sering bawa barang bawaan yang banyak jadi entah kenapa gitu kan. Kemudian di bagian stang, bagian stang ini juga beberapa teman-teman itu mengganti stang MX series fat bar dari Scarlett. Bang Daf sendiri juga ganti, itu lumayan nyaman dipakai. Di bagian shock juga pakai Scarlett rata-rata sih ya. Meskipun banyak dari mereka yang punya uang lebih, mereka ganti merek Ohlins seperti itu. Dan kemudian setelah dari Gunung Salak itu di Halimun Salak itu Bang Daf wirawiri ke daerah Cidahu beberapa kali dan juga performanya untuk mesin torsi masih bagus. Bannya juga lumayan dan yang paling harus dibenahi adalah lampu. Jujur aja lampu untuk ADV 160 itu buat Bang Daf itu lampu yang kurang recommended banget untuk perjalanan malam. Jadi memang rata-rata pengguna ADV itu ADV 160 itu mereka pakai lampu extension ya. Mungkin kalau punya budget lebih itu biasanya teman-teman lainnya itu menggunakan bilet Proji yang budget itu nggak sedikit ya. Jadi memang kalau bicara lampu ini memang ada rupa ada rasa gitu kan. Ada rupa, ada rasa, maksudnya ada harga, ada rasa ya. Dan ada rupa juga, dan juga dari performanya juga kelihatan sih. Buat Bang Dap sendiri pemasangan lampu ini Bang Dap mengutamakan dari sisi safety dan juga ketahanan ya. Jangan sampai instalasi kabel asal-asalan tanpa menggunakan relay, itu bahaya banget. Kemudian juga posisi lampu, alangkah baiknya sih menggunakan yang ada model cut off seperti itu. Jadi cut off ini tuh memposisikan titik potong cahaya, jadi nggak sampai nembak atau bikin silau. Karena kebanyakan orang tuh
pasang lampu banyak banget tapi efek terangnya tuh kurang maksimal sehingga ditambah lagi. Itu dari segi pemilihan lampunya sebetulnya. Dan juga posisi dudukan yang tadi Mas mohon maaf, posisi dudukan yang tadi Bang Daf bilang tuh jangan sampai menyilaukan orang. Itu sih yang Bang Daf wanti-wanti dan Bang Daf selalu ingetin bahwa terang itu belum tentu silau karena Bang Daf di sini juga bermain dengan komunitas lampu juga sih. Ada beberapa teman Bang Daf yang merupakan peminat atau hobi utak-atik lampu bilet dan juga beberapa lampu extension. Jadi mereka tuh menularkan budaya untuk safety dan juga proper untuk perjalanan gitu. Bagian kabel, pemilihan kabel juga harus dipertimbangkan lagi jenisnya seperti apa. Bang Daf sendiri pakai AWG 22 dan lampu tembak Bang Daf tuh pakai M5. Meskipun Bang Daf di sini punya lampu tembak D2 Motolet ya. Motolet itu lumayan dia setara dengan Bull Ace. Jadi memang yang penting ada cut off. Cut off itu penting teman-teman. Dan kemudian Bang Dap sendiri di servis pertama itu Bang Dap menggunakan oli motul ya 10/30 untuk Matic dan juga Bang Dap ganti air radiator itu menggunakan Ipon. Kemudian ada pengubahan di bagian CVT atau kirian itu sedikit doang sih. Jadi Bang Dap ganti yang lebih proper lagi dan juga nggak over ya. Dan Bang Daf dapat settingan untuk dalam kota itu sekitar 45 km per liter. Untuk perjalanan panjang itu Bang Daf dapatkan 47 km per liter. Jadi memang dari tangan juga sih Bang Daf tuh kalau naik motor tuh stabil, konsisten, nggak pernah narik-narik, dan juga ketika tanjakan tuh RPM itu nggak terlalu dihabisin banget, jadi konsisten gitu kan. Lebih ngejaga dari CVT-nya sih teman-teman. Oke, lanjut lagi mengenai 10.000 kilometer ini yang Bang Dav rasain adalah masih dibilang nyaman. Cuma di bagian jok ini menjadi PR besar. Bang Dav belum sempet ganti jok yang lebih proper untuk ADV 160 karena memang keras, lumayan keras. Jadi ini catatan lagi nih buat pihak Honda bahwa jok ADV itu lumayan keras teman-teman. Untuk touring panjang itu lumayan lumayan bikin pegal juga sih. Ditambah lagi bagian setang dan juga shock yang keras juga. Kalau untuk mesin sih Bang Dap sih udah coba itu enak banget untuk nanjak-nanjak juga asik. Kemarin ke Celetuh tuh ke turunan dan tanjakan juga lumayan safety. Jadi untuk responsibilitas mengenai handle pengereman untuk engine brake juga jalan sih lumayan sih. Jadi untuk menghemat atau lebih safety aja sih, menghemat pengereman ya. Kemudian yang Bang Dav rasa perlu dilihat lagi adalah tadi selain lampu, kemudian shock, kemudian untuk bagian mesin nih banyak yang komplain katanya geredek atau gimana. Rata-rata sih kalau Matic sih biasanya geredek, cuma itu memang harus ada tindak lanjut lagi ke bengkel karena kasus masing-masing itu berbeda, penggunaan juga berbeda. Tangan sekolah di mana juga beda-beda kan teman-teman. Maksudnya kan kadang-kadang ada yang naik motor disamakan dengan menggunakan motor non Matic ya. Kalau untuk Rekal ini Bang Daf rasa sih itu malah bagus sih. Maksudnya begini, jarang ada pemilik merek dari kalau dibilang itu ya after sales ya. Jadi after sales dari Honda ini lumayan bagus dan juga bisa menimbulkan trust publik gitu bahwa after salesnya tuh atau garansi dari produk ini tuh berarti dijamin begitu kan. Kadang suka ada merek motor lain tuh yang jor-joran promosinya tetapi after salesnya tuh mati atau nggak bagus pelayanannya. Indikasi dari sebuah merek itu bagus tuh bukan dari sekedar performa ya, tapi dari after salesnya juga harus dilihat. Contohnya misalkan ada merek A yang bertahan dari dulu sampai sekarang, ada yang
bahkan dealernya aja menghilang tuh ada gitu kan, merek-merek seperti itu. Jadi memang kualitas dari merek itu, bukan dari semata-mata dari, mesin atau jenis kendaraannya atau merek, tipe kendaraannya. Teman-teman juga harus, lihat dari, poin after sales atau garansi atau pelayanan setelah penjualan, seperti itu teman-teman. Rencana juga, ADV ini Bang Daf akan gunakan, lewat jalur tanjakan dan turunan lagi, dan kemarin setelah dari Celetuh itu lumayan hemat, untuk bensin sendiri hemat, Bang Daf akui hemat. Ketika biasa pakai big bike atau biasa pakai motor non matic itu memang untuk touring ini, matic sekelas ADV ini dibawa ke trek yang luar biasa, yang memakan banyak torsi, itu menurut Bang Daf lumayan irit. Teman-teman, di akhir tahun ini, bagi yang touring juga Bang Daf doakan semoga khususnya pengguna Matic ADV itu harus memperhatikan, pergantian olinya juga, CVT-nya juga dicek, kanvas remnya juga dicek. Nah, kanvas remnya itu pakai yang standar aja, karena yang dari standarnya sendiri udah Nissin, jadi udah proper banget untuk perjalanan jauh. Dan dibiasakan juga ketika lewat jalur terjal itu jangan menggunakan, dua rem sekaligus, tapi simpan satu di bagian belakang atau depan itu untuk kuncian ketika salah satunya itu ngelos. Ini berlaku untuk seluruh pengguna Matic sih. Dan juga biasakan hentakan engine brake itu digunakan teman-teman. Kemudian juga, di video kali ini juga Bang Dav ingin menyampaikan bahwa hal yang harus diperhatikan ketika touring menggunakan motor apapun itu adalah pertama kesehatan. Kemudian juga jangan gengsi. Gengsi dalam artian gengsi untuk, mengakui bahwa badan kita itu memang udah nggak fit, harus istirahat, harus rest lah istilahnya. Jadi tuh kenapa tuh Bang Dav tuh, bener-bener pengen nikmatin touring, karena esensi touring dan orang untuk mudik itu beda ya. Kalau mudik itu mungkin mengejar waktu, tapi kalau touring karena memang niat untuk touring itu ya harus di-prepare dari mulai titik checkpoint, kemudian juga destinasi wisatanya apa aja, tempat-tempat transitnya mana aja yang mau dipilih. Jadi tuh teman-teman juga harus harus tentuin tuh. Jadi beda dengan mudik. Kalau untuk touring panjang bener-benernya touring tuh ya memang, seenggaknya mengakui bahwa kesehatan atau kebugaran kita itu memang nggak kuat atau gimana ya kita istirahat aja gitu. Kalau Bang Daf bilang tuh, reset ya, reset vision. Jadi tuh di setiap perjalanan tuh Bang Daf suka ngomong reset vision dulu guys, ngeres ngeres. Itu berarti kita tuh, mengakui dan jangan gengsi untuk, bilang bahwa kita ini udah waktunya istirahat. Jangan sampai tuh hal-hal yang nggak diinginkan tuh juga terjadi gitu kan. Kemudian juga menikmati perjalanan juga penting Bang Daprasa. Jadi jangan terburu-buru. Kalau memang perlu dinikmati, destinasi wisata dinikmati, ikon-ikon tempat yang dilewati ya silakan berfoto atau apapun seperti itu. Dan kemudian juga beristirahat pada tempat atau titik-titik yang memang menjadi, eh, tempat yang ramai ya. Jadi jangan sepi atau gimana ya kalau bahasanya. Jadi jangan jangan asal berhenti untuk ngeres. Jadi memang paling nggak tuh ada pom bensin atau Indomart. Jadi, menurut Bang Dap sendiri 10.000 kilometer yang Bang Dap gunakan ini belum ada kendala alhamdulillah. Baik dari mesin dan juga, pengereman. Paling hanya suspensi di belakang, kemudian di jok, kemudian di setang itu yang Bang Dap sudah ganti. Dan kemudian lagi untuk pemilihan box sendiri Bang Dap sarankan gunakanlah, bracket yang bener-bener yang proper ya. Jadi Bang Dap di sini nggak bilang harus mahal, tapi harus proper dan kuat seenggaknya seperti itu. Jadi pemilihan box apa saja terserah, yang penting jangan terlalu lebih berat daripada beban, bracketnya itu sendiri. Jadi itulah yang bisa menimbulkan kadang-kadang patah atau crash di jalan. Itu karena mungkin bobot dari tumpuan, base plate-nya itu berbeda dengan pemilihan
bracket-nya teman-teman. Dan juga yang Bang Dav sorot ini 10.000 pemakaian ini, segi modifikasi ini Bang Dav masih menunggu-nunggu atau masih menikmati sajian dari produk originalnya sendiri. Jadi baik di bagian pengereman Bang Dav belum utak-atik, di bagian sok belakang Bang Dav belum utak-atik, di bagian depan juga Bang Dav belum utak-atik seperti menggunakan upside down. Kemudian juga di lampu bilet juga on progress. Di lampu biletnya Bang Dav masih belum utak-atik. Paling hanya windshield Bang Dav pakai yang bener-bener hitam solid, itu custom. Kemudian di bagian box itu Bang Dav menggunakan SHAD dan juga bracket SHAD. Harganya memang lumayan karena Bang Dav lebih menilai dari segi propernya untuk safety-nya, karena mengingat Bang Dav sendiri itu kalau camping tuh udah kayak orang diusir mertua gitu. Kalau di grup-grup tuh suka di atau di status WhatsApp tuh kadang-kadang suka dikomentarin sama temen-temen dia habis diusir mertua atau gimana, itu kan ya pilihan kita lah. Jadi kadang-kadang orang yang nggak paham, yang nggak pernah menikmati perjalanan, bener-bener menikmati perjalanan yang diniatkan untuk mengeksplor atau adventure, itu memang mungkin nggak paham seperti apa nikmatnya kita membawa persiapan-persiapan di jalan teman-teman. Oke, Bang Dav rasa sih itu aja sih dari 10.000 kilometer yang Bang Dav jalanin bersama Honda ADV ini. Bang Dav cukup lah, cukup merasa puas dengan performanya. Meskipun Bang Dav nggak ngalamin yang namanya gangguan pada mesin dan juga bagian minor-minor seperti suspensi atau jok atau bagian stang, itu bisa kita akalin sih. Masih bisa ada solusinya kayak gitu teman-teman. Jadi memang yang penting proper, tetap tetap modifikasi juga jangan over. Ditambah buat teman-teman yang modif lampu juga, lampu extension itu jangan terlalu berlebihan. Mengingat juga pemasangannya juga harus betul menggunakan relay. Jangan sampai mengganggu teman-teman kita yang dari lawan arah atau pengguna motor dari mobil atau kendaraan dari lawan arah. Jangan sampai teman-teman. Kemudian juga jangan pernah gengsi untuk ngeres ketika sudah lelah. Itu aja sih. Ketika memang teman-teman hobi touring atau berjalan atau adventure itu memang teman-teman lihat dan perhatikan agar pulang bisa selamat. Jadi itu aja sih. Mungkin ini sedikit sedikit juga bocoran bahwa Bang Dav juga rencana ingin melakukan perjalanan panjang. Tadi Bang Dav kasih kode Gucci, kemudian juga daerah Kajen, Pekalongan, kemudian juga ada Tol Kayangan, kemudian juga ada Dieng, ada Telaga Cebong, ada Telomoyo, kemudian Semarang, Kendal, balik lagi ke Pantura. Ya, terima kasih. Itu aja. Bang Dav doakan semoga teman-teman yang melakukan perjalanan touring itu dalam keadaan sehat walafiat, pulang dengan selamat, dan juga sukses terus, lancar rezekinya, dan tetap jaga kesehatan. Ingat, jangan gengsi untuk mengakui bahwa ketika kita touring, badan kita tuh memang harus istirahat, ya waktunya istirahat. Yuk, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.